Ya, selamat malam. Kita akan membahas pertanyaan berdua dengan Pak Bram Swindun dari ACT University International Ministry. Pak Bram, ada sebuah kasus, pertanyaannya begini. Bagaimana mengembangkan talenta anak kebutuhan khusus? Waduh, ini ya, ini kok nggak ada suaranya, Pak ya? Ya, suara saya dengar? Boleh kasih jempol kalau dengar suara saya? Jelas, Pak. Jelas, oke. Tadi ada suara nggak ada? Oke. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana mengembangkan talenta anak kebutuhan khusus. Anak saya umur 7 tahun dan anak kebutuhan khusus (ABK). Gambar dia suka Lego, juga suka renang, suka gambar, suka. Oke. Jadi yang kalau ini yang sukanya ya, suka gambar, suka Lego, suka renang. Sebenarnya yang mana yang benar-benar dia suka, sebagai orang tua jadi bingung. Oke, tapi ini ada tambahan kata-kata kebutuhan khusus ini Pak Bram. Oke, silakan Pak Bram. Oke. Kalau soal kebutuhan khusus saya bukan pakarnya ya, tapi jadi saya nggak bisa jawab tuh. Tapi soal anak punya minat-minat, beberapa minat, menurut saya oke, wajar, normal. Kita punya beberapa minat, ya kan? Jadi nggak ada yang perlu dibingungkan soal beberapa minat yang dimiliki anak. Nah, tadi sebetulnya disinggung oleh Pak Jarod soal, jadi misalnya ini masih ada dalam satu rumpun yang sama, misalnya rumpun musik. Nah, rumpun musik itu kan ada nyanyi, ada bikin lagu, ada vokal dan sebagainya, itu satu rumpun, ya kan? Teater, satu rumpun, aktor, aktris, atau juga seni, semuanya itu satu rumpun bisa gitu, masih nggak lompat-lompat, nggak lompatannya jauh gitu kan. Nah, jadi nggak ada masalah dengan itu kalau kita lihat, oh ini kecenderungan anak, kebiasaan, hobi, kesukaan dia, minat dia masih ada di bidang-bidang yang kurang lebih terkorelasi, bukan yang lompatan-lompatannya jauh begitu, ya kan. Nah, itu satu. Yang kedua adalah ya biarkan anak bertumbuh dengan apapun yang disukai, ya. Malah yang kita bingung adalah kalau anak nggak suka apa-apa, ya gitu kita bingung. Tapi kalau anak itu senang ini, senang itu, mari kita support, kita dukung. Dia berubah, it's okay, kita dukung, kita support. Sampai dia juga akan ketemu yang paling firm buat dia, ya kan? Yang paling pas dengan dirinya, yang paling pas dengan dirinya itu bagian kita di situ. Jadi jangan sampai orang tua bilang begini, lah ya kamu nih maunya apa sih? Sebentar ini, sebentar itu, sebentar ini, kok nggak jelas, nggak perlu. Ya memang belum jelas mungkin. Jadi bagian kita adalah membiarkan dia terus explore sampai bagi dia itu jelas buat dia begitu. Nah, juga begini Bapak Ibu ya, ada tipe spesialis, ada tipe generalis. Jadi ada orang yang generalis expert, ada orang spesialis. Nah, orang yang bisa banyak beberapa talent tertentu, dia bisa di beberapa talent, dia punya minat di beberapa hal, dan dia punya kecerdasan di beberapa kecerdasan. Jangan langsung dan tidur. kuat menonjol. Kamu lagi makan, duduk. Ya. Duduk. Jangan tiduran. Ya, bisa dilanjut. Tadi ada interupsi suara yang belum di-mute. Oke. Pak Bram, suaranya hilang, gambarnya juga berhenti. Oke, kalau begitu saya... Bukan hanya spesialis. Nah, seperti Pak Jarod ini model generalis expert. Artinya generalis expert itu apa? Orang yang punya beberapa talenta, tetapi bukan sekedar bisa di permukaan, tapi punya knowledge dan skill yang expert, yang ahli, yang pakar, gitu ya. Ada orang yang sekedar bisa yang umum, tapi di permukaan, bukan itu maksudnya, tapi generalis expert. Nah, Bapak Ibu ke depan ini, ya ini tambahan informasi ya Bapak Ibu ya, bukan ke depan, mulai dari sekarang sebetulnya, dengan kita ada di sebuah dunia VUCA, ya disebut VUCA World, ya kan? Dunia VUCA World itu adalah dunia yang kompleks, dunia yang serba tidak pasti, dunia yang tidak jelas, dunia yang serba cepat, dunia yang kacau. Maka ternyata kalau dulunya terlalu diagung-agungkan soal orang spesialis,
sekarang ini sebetulnya yang dibutuhkan adalah orang generalis expert. Kenapa? Karena ternyata kompleksitas dari berbagai persoalan ini diperlukan orang-orang yang punya kemampuan, wawasan yang luas dalam banyak hal, dan perlu ada pendekatan dengan banyak cara. Tidak hanya dengan satu cara. Orang spesialis kan cenderungnya mengagung-agungkan satu cara. Tetapi orang generalis expert adalah orang-orang yang mampu menjadi problem solver yang baik, karena mereka dapat melihat dari berbagai arah, dari berbagai sudut pandang. Begitu. Itu yang bisa saya sampaikan buat Bapak Ibu yang bertanya tadi. Ya, saya tambahkan mengenai anak kebutuhan khusus. Saya suka memberikan istilah bahwa anak kebutuhan khusus adalah anak berkemampuan khusus. Jadi misalnya ada orang yang tuli, biasanya matanya tajam banget. Ada yang buta, tapi pendengarannya tajam banget. Kebutuhan khususnya apa? Misalnya ADHD, ya, susah untuk konsentrasi, tapi ternyata dia kreatif sekali. Kebutuhan khususnya misalnya apa? Autis. Cukup banyak sekali anak autis yang punya kecerdasan visual, kecerdasan grafis, kecerdasan musikal, sehingga anak-anak autis ketika ditemukan keunikan kecerdasan spesifiknya, nah bicara kalau kebutuhan khusus nggak bisa generalis. Kalau bicara anak autis atau kebutuhan khusus lainnya, maka dia akan menjadi yang sangat spesifik, bahkan sempit sekali. Dia kuatnya di visual, itu pun visual tulisan atau visual gambar. Jadi makin sempit, karena memang anak kebutuhan khusus sangat tidak bisa menjadi generalis. Jadi kalau anak kebutuhan khusus, maka dia menjadi spesialis dalam bidang tertentu. Nah itu bisa ditemukan dengan tes otak, ya, baik DNA, kalau mahal, kalau murah dengan sidik jari. Dan ketika ditemukan, misalnya dia ini sukanya menggambar dan memang visualnya bagus, maka bisa arsitek, ya. Tapi yang pasti orangnya kebutuhan khusus, apalagi autis misalnya, karena saya nggak tahu ini kebutuhan khususnya apa nggak disebut, ya, pasti akan kesulitan di dalam berkomunikasi. Dan tentu kita nggak bisa mengharapkan dia pinter presentasi, maka harus menjauhi dari sekarang ini, misalnya kayak renang. Mau dikembangkan, nanti ikut pertandingan renang, juara renang. Tapi untuk bidang itu butuh bergaul, latihan, kompetisi, yang manusia ketemu manusia, maka sebenarnya tidak dipilih. Tapi kalau arsitek masih bisa, ya. Kalau dia pandai cerdas grafis, nah main saham bisa, nggak perlu ketemu orang. Walaupun dia harus diajari. Tapi seorang anak kebutuhan khusus autis setelah diterapi sosialisasi pun tidak akan orang yang jadi yang pandai bergaul. Tapi dia harus diterapi, paling tidak bisa bicara, dipanggil noleh, ada kontak mata, bisa toiletris, mandi sendiri. Nah, lebih setelah terapi kemandirian hidup, baru terapi selanjutnya adalah minat bakat talenta. Nah, dalam hal minat bakat talenta, minatnya berubah-berubah. Tapi talenta tidak, kemampuan tidak. Karena dia punya sebuah kecenderungan, kebutuhan khusus, punya kecenderungan tertentu. Nah, itu orang tua di sini kalau anak berkebutuhan khusus boleh mengambil sikap otoriter atau dominan. Ya, kalau anak biasa, ya dia dikasih kemerdekaan untuk memilih. Nah, ketika berkebutuhan khusus, Bapak Ibu melihat nih, dia punya potensi yang mana, tapi nggak boleh lepas dari potensinya. Misalnya dia punya potensi dua, gitu ya, visual, gambar, nanti susah dapat duitnya. Tapi kalau visual itu diarahkan ke arsitek atau desain grafis, lebih gampang, misalnya begitu ya. Kalau saya sih, pandemi begini, lukisan tuh, belakang saya lukisan tuh, udah pesanan orang itu. 10 juta, ya kan. Tapi untuk saya bisa menjual ini kan karena follower saya banyak, teman saya banyak. Bahkan tetangga saya punya galeri gitu ya, sopirnya bilang, "Rupa sepinya minta ampun." Lah, seminggu belum laku satu. Saya nggak punya galeri. Lewat Instagram aja laku satu. Karena saya punya kecerdasan interpersonal, punya teman banyak. Jadi orang hanya bisa melukis, belum tentu bisa hidup. Kalau temannya nggak banyak. Ya, hal-hal seperti ini boleh dipertimbangkan oleh orang tuanya ketika anaknya kebutuhan khusus. Karena anak kebutuhan khusus tidak mempertimbangkan hal-hal ini. Jadi orang tua boleh mengintervensi kira-kira hal mana ya yang nanti bisa menjadi penghasilan di masa depan, karena bagaimanapun juga kita orang tua kan nggak kekal ya, tentu kita nggak pengen cepat mati, tapi kan suatu saat kita pasti mati, kecuali Tuhan datang kembali sebelum kita mati gitu ya. Jadi kita perlu mempertimbangkan siapapun anak kita,
baik kebutuhan khusus atau tidak, mereka harus bisa mandiri. Nah, saya percaya anak kebutuhan khusus itu anak berkemampuan khusus. Tujuan kita adalah menemukan kemampuan khusus apa yang Tuhan taruh di anak kita, dan itu bisa ditemukan, apalagi dengan ilmu zaman sekarang, di mana assessment itu bisa sangat spesifik, sampai ke kemampuan otaknya apa, cerdasnya apa, dari situ dianalisa, kalau gitu pekerjaannya ini, gitu ya. Itu akan, bahkan saya berani mengatakan, kita bisa merancang anak kita dengan akurat sesuai rencana Tuhan. Keakuratannya misalnya berapa persen? 99%, karena hanya Tuhan yang 100%. Tapi saya berani mengatakan 99%. Kenapa? Karena memang alatnya tersedia untuk melakukan assessment seperti itu. Ya, oke, semoga memberikan inspirasi. Nanti kalau ada lanjutan bisa di WA grup Keluarga Bahagia atau program Q&A, atau mau konseling ke siapa saya bisa arahkan ya. Sampai sementara itu jawaban kita untuk pertanyaan ini. Nah, kadang-kadang setelah pertanyaan ini kan ada tambahan.